Demokrasi adalah fondasi utama dalam sebuah negara. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem proses politik, memilih pemimpin, dan menentukan arah masa depan bangsa. Demokrasi bukan hanya sekedar sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah nilai yang mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Di Indonesia, demokrasi memberikan kita kesempatan untuk mengekspresikan pandangan, menyuarakan aspirasi, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Melalui pemilu, kita dapat memilih pemimpin yang percaya dapat membawa perubahan positif dan memajukan negara ini. Pemilu pertama kali digelar di Indonesia pada tahun 1955 sebagai wujud nyata dari demokrasi yang baru saja lahir di negeri ini. Sebuah langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaulat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu terdiri dari beberapa tahapan penting. Mulai dari pendaftaran calon, di mana kandidat mengajukan diri untuk berkompetisi. Dilanjutkan dengan masa kampanye, tempat mereka memaparkan visi dan misi. Dan akhirnya, hari pencoblosan saat rakyat memberikan suaranya. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting. Setiap suara memiliki kekuatan untuk mengubah arah kebijakan dan menentukan masa depan negara. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Untuk memahami lebih dalam, mari kita dengar pandangan dari Bapak Sumano selaku tokoh masyarakat sekaligus Ketua RT mengenai dampak golput dalam pemilu. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Aisyah dengan Bapak siapa? Saya Sumarno, keluarga nomor 4, dari 1, Tukang Gawe. Pak, bersedia dipertanyakan? Insya Allah siap. Jangan grogi ya Pak. Pertanyaannya ini sangat datar Pak. Mengapa partisipasi dalam pemilu sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia Pak? Karena Indonesia kan negara hukum. Ya. Terus negara demokrasi. Dan untuk memilih presiden untuk kemajuan negara Indonesia. Iya. Ya, coba jelasin apa udah. Ya, karena itu yang dari saya. Terima kasih. Oke. Makasih Pak. Lah ya. Kalau begitu, apa dampak utama dari golput terhadap hasil pemilu dan pemerintahan di Indonesia? Kalau golput itu kan ya seharusnya nggak boleh, seharusnya harus memilih semua. Ya. Kalau golput kan gimana ya? Mengurangi suara gitu ya. Itu kan nggak boleh. Ya, nggak boleh saya. Sekarang, apa yang menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk memilih golput dan bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini, Pak? Dipaksa, dia tidak golput karena golput itu kan menurut aturan pemerintah kan nggak boleh. Ya, terus harusnya kan ya kita kan kerjasama, ya kita menentukan masa depan negara ini ya selesaikan. Terima kasih. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama untuk kalangan anak muda? Menurut saya ya itu harus diterapkan karena itu kan generasi penerus dan masa depan untuk negara Indonesia. Karena kemajuan negara Indonesia kan tertumpu pada generasi muda, generasi penerus gitu. Terima kasih. Jadi, apa pesan Bapak untuk masyarakat Indonesia agar lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu biar nggak golput? Ya itu harus ada niat dalam hati kita sendiri biar tidak golput dan pemilu biar sukses untuk memajukan negara kita. Itu dari hati nurani kita sendiri. Ya. Ya. Ampun Pak. Ya kalau kalau dioyak kalau
di apa biaya dengeran kita kalau mereka lihat kan mungkin saja bisa jadi golput. Sudah Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Dalam wawancara tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa golput bukanlah solusi. Setiap suara berharga dan memiliki dampak besar terhadap hasil pemilu dan masa depan negara kita. Oke, jadi jangan sia-siakan pilihan Anda. Partisipasi Anda sangat berarti bagi kemajuan bangsa. Ingat, jangan golput.